Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Kita puji syukur kepada Tuhan, kepada pimpinan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan sentiasa menjaga kita dengan baik pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersama-sama di dalam doa ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami diberikan akal pikiran kebijaksanaan, dapat menerima dan memahami firman Tuhan ini dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah binatang lawan anak domba. Saudara-saudara, binatang lawan anak domba. Dan ayat renungan di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saya teringat ibu saya yang merupakan seorang Katolik yang taat, dan dia akan pergi ke gereja tempatan setiap awal pagi sebelum bekerja untuk berdoa bagi keluarganya. Saya percaya doa-doa itu didengar oleh Tuhan di atas. Ketika saya memeluk agama gereja Advent di awal umur 20 tahun, saya memberitahu ibu saya bahwa doa-doanya telah membuat perbezaan. Dia tidak mendapat memahami bagaimana tindakan saya menjadi seorang pastor gereja Advent merupakan jawaban kepada doa-doanya. Tetapi seperti yang Alkitab katakan, Tuhan boleh melakukan lebih banyak daripada apa yang kita minta atau bayangkan. Inilah yang seringkali terjadi. Banyak orang berdoa, banyak orang berserah kepada Tuhan, tetapi jawaban Tuhan jauh berbeza, malah lebih baik lagi. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita layangkan dalam doa kita, pastinya Tuhan memberikan jawaban yang baik, jawaban yang indah bagi kita semua. Nah, sekarang beberapa guru nubuatan kadang-kadang berkata bahwa pemeliharaan hari Ahad ialah tanda binatang. Sangat benar bahwa pada akhir zaman semua mereka yang memilih untuk memelihara hari Ahad sebagai ganti hari Sabat Tuhan akan menerima tanda binatang. Itu adalah jelas. Akan tetapi sekarang, adakah ibu saya yang beragama Katolik mempunyai tanda binatang apabila dia secara diam-diam pergi ke gereja setiap pagi untuk berdoa? Dalam ayat Alkitab di atas jelas dinyatakan bahwa tanda binatang muncul apabila dua binatang bergabung bersama atau hamba. Dua binatang bergabung bersama dan memaksa. Semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau saudara-saudara, atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda seperti ini. Tanda-tanda itu adalah lebih daripada sekadar memelihara hari pertama dalam seminggu. Ini ialah pemaksaan kepada orang lain untuk memelihara hari tersebut. Orang dipaksa dengan tidak dapat membeli atau menjual, dan tidak lama selepas itu mereka dipaksa dengan hukuman ataupun cara dibunuh. Tuhan tidak pernah menggunakan pemaksaan ke atas mana-mana ciptaannya. Kita bebas memilih Dia, dan demikianlah seharusnya kita memperlakukan satu sama lain. Firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa apabila sudah tiba waktunya, maka tibalah waktu kita berada dalam keadaan yang disebut dalam Wahyu 13 ayat 16, sehingga semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba diberi tanda pada tangan atau pada dahi, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada tanda tak di tangan
atau di dahi. Daripada kata ini, kita dapat lihat bahwa tanda di tangan itu adalah segala pekerjaan, tanda usaha ataupun apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Pikiran kita pula, apa yang kita fokuskan. Saudara-saudara, pada saat ini, kalau kita belajar dengan baik-baik, apa usaha ataupun apa pekerjaan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri ataupun untuk iblis ataupun pikiran kita, mana yang kita fokus, sama iblis atau sama Tuhan. Kita pikirkan baik-baik ini, tanda di pikiran dan juga tangan. Siapa yang kita pikir, siapa, untuk apa kita lakukan. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu nasihat bagi kita, mempersiapkan diri untuk berhadapan apapun yang terjadi di masa akan datang di depan kita ini. Jangan takut berhadapan dengan setiap masalah yang kita hadapi, tapi mari kita sama-sama berhadapan dengan nama Tuhan. Kita pasti menang. Kiranya kita diberkati. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih dengan segala-galanya. Kau sudah memberi nasihat tentang tanda tangan dan juga tanda di dahi. Kepada siapa yang kami pikirkan dan kepada pekerjaan yang kami lakukan untuk siapa. Apakah untuk Tuhan? Apakah pikiran kami fokus kepada Tuhan? Atau kepada benda atau pekerja yang lain yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan nasihat ini, karena memperingatkan kami untuk tetap bersiap sedia apapun yang terjadi di depan ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.